Pemirsa, tanah air memiliki berjuta kerajinan tangan yang memikat daya tarik. Nah, misalnya saja nih keramik cantik yang satu ini. Kampung Keramik Dinoyo dikenal sebagai sentra kerajinan keramik terbesar di Malang. Nah, seperti apakah? Berikut ini liputannya. Wah, ibu-ibu pasti melek nih lihat keramik cantik begini. Bawaannya pengen ngeborong aja nih. Keramik cantik dan unik ternyata sentuhan hangat perajin dari kawasan Dinoyo, Malang, Jawa Timur. Sebelumnya, Dinoyo sudah dikenal sebagai sentra kerajinan gerabah. Lama-lama berubah jadi kampung wisata keramik porselen Dinoyo. Wah, wajib nih dikunjungi para wisatawan. Salah satu perajin keramik yang masih bertahan sampai sekarang adalah Samsul Arifin. Menurutnya, kerajinan keramik di sini sudah ada sejak zaman nenek moyangnya dulu. Keramik Dinoyo ini sebenarnya sudah ada secara turun-temurun. Bermula dari sentra gerabah. Jadi dulu di sekitar sini ini daerah sawah. Di antaranya petani itu menanam padi, menanam tebu. Terbukti di sini ada jalur rel kereta untuk ke pabrik gula di Krebet, di Kebon Agung. Nah, zaman now, proses pembuatan keramik sudah modern karena memakai bantuan mesin. Sebelumnya, tanah liat kaulin diaduk dengan campuran lainnya. Kalau sudah liat, tinggal dibentuk sesuai keinginan. Dibutuhkan keahlian dan konsentrasi yang tinggi. Salah sedikit saja, prosesnya harus kembali dari awal. Setelah kering, keramik diberi cat, lalu dipanaskan dengan tungku yang suhunya sangat tinggi. Lagi-lagi nih, proses pembakarannya ini sudah menggunakan oven, mengingat lahan yang terbatas dan harga minyak tanah sulit didapat. Karakteristik dan nilai seni yang tinggi membuat kerajinan keramik masih diburu pembeli. Untuk harganya, keramik ini mulai dari Rp15.000 hingga Rp15 juta. Alhamdulillah masih lancar-lancar aja. Harga keramik per biji 5.000 sampai 15 juta. Nah, jika ingin belajar membuatnya, bisa kok. Langsung saja ya datang ke Kampung Wisata Keramik Dinoyo. Didik Febrianto, Malang, Jawa Timur. Nah, pemirsa, kalau tadi sudah intip ya Kampung Keramik Dinoyo. Nah, di studio BTV kali ini sudah ada pengrajin keramik, ada Nabila Ardani. Dan kita pasti nggak cuma ngobrol-ngobrol aja ya, nanti pastinya saya juga akan membantu beliau untuk belajar bikin keramik juga. Langsung aja yuk kita ke Mbak Nabila ya. Halo, selamat pagi Mbak Nabila, bagaimana kabar Anda Mbak? Alhamdulillah sehat ya. Saya mau duduk di samping Mbak Nabila aja supaya bisa lebih jelas nih ya bagaimana cara membuat keramik ya. Oke, Mbak Nabila boleh dong diceritakan sedikit kepada pemirsa yang ada di rumah, Anda sudah berapa lama menjadi pengrajin keramik? Ini mulainya udah dari 2017. 2017? Jadi belajar dulu awal tahun, terus pertengahan tahun udah mulai praktek sendiri gitu. Praktek sendiri? Dan jualan juga. Oke, boleh. Nah ini sambil kita ngobrol-ngobrol, boleh Mbak Nabila mempraktekkan bagaimana cara membuat keramik? Mbak, silahkan. Oke. Ini meja puternya ya, ini ada tanah liatnya. Ya. Ini sama ada tools-toolsnya macam-macam. Gitu. Ini mesinnya muter kayak gini. Oke, oh ini dikendalikan dengan ada pedalnya. diinjak, ada pedalnya ya? Betul, iya. Sudah berapa lama Mbak Anda mengerjakan keramik ini? Kalau sampai sekarang mungkin udah 5 tahun, 6 tahun? Sudah, sudah lumayan lebih ya, lama kayaknya. Lebih. Oke, kenapa sih Anda tertarik dengan kerajinan keramik ini Mbak? Pertamanya dikenalin ibu, karena waktu itu lagi agak nganggur ya. Jadi disuruh belajar, cobain. Terus ternyata suka karena jenis seni yang belum pernah aku coba kan. Kalau dulu awalnya aku suka gambar, ini bentuknya 3 dimensi ya, jadi lebih menyenangkan gitu. Oke, baik. Nah Mbak kan biasanya kan Anda kan wanita, kemudian cantik, kemudian biasanya tuh erat kaitannya dengan kecantikan kuku, tangan. Nih kok Anda mau sih Mbak menggunakan tangan Anda yang lentik seperti itu untuk kotor-kotoran bersama dengan keramik gitu? Kebetulan emang aku dulu sukanya gambar, jadi emang basicnya aku suka seni ya. Jadi udah nyoba-nyoba juga seni yang lain, tapi malah cocoknya sama ini. Emang awalnya sih kayak lumpur, tanah liat gitu, dan nggak bisa pakai nail art juga. Tapi
nggak terlalu ini sih karena apa ya, menyenangkan gitu loh, terus calming, meditatif gitu pas ngerjainnya, jadi kayak nggak terlalu bermasalah gitu jadinya. Oke, jadi mempengaruhi apa istilahnya psikologi seseorang juga ya. Betul. Anda menjadi pribadi yang lebih tenang gitu ya. Nah ini mulai sedikit-sedikit terbentuk ya Mbak. Ya, ini mau bikin apa ini sekarang? Ini kita mau bikin gelas ya. Oh gelas. Kita mau bikin gelas. Jadi ini Nah ini dibentuk rupanya seperti ini. seru juga ya untuk kerajinan tanah liat ini ya. Biasanya kalau misalkan Anda membentuk satu barang atau satu bentuk kerajinan gitu ya, ini membutuhkan waktu berapa lama sih Mbak kalau untuk membuat seperti ini? Kalau kayak baru gininya aja mungkin 5 menit, 10 menit maksimal. Tapi aku untuk pemula? Untuk pemula setengah jam mungkin ya. Oh setengah jam soalnya ada agak sulit di teknik dasarnya. Tapi kalau sampai jadi banget, sampai jadi keramik kayak gini, itu prosesnya lama sih karena ada proses pengeringan, pembakaran. Jadi paling cepet 2 minggu. Paling cepat seminggu 2 minggu kita. Oke, baik, kemudian ini istilahnya nih baru jadi 10%-nya gitu ya? Iya, baru jadi badannya aja. Badannya saja. Kemudian setelah terbentuk seperti ini, langkahnya seperti apa? Dikeringkankah atau bagaimana? Tuh, jadi nanti ini kita finishing badannya, terus kita tunggu kering dulu. Besok biasanya nunggu 1 hari, terus kita balik, dirapin bawahnya karena ini kan masih berantakan ya di bagian bawahnya sini masih nempel. Jadi kita trimming namanya, baru kita finishing dengan bisa handle, bisa warna juga atau carving gitu-gitu. Oke, nah ini pemirsa mungkin, boleh dipegang nggak? Silakan. Boleh ya? Cuma Kaget saya. ada lembek. Baik, nah ini pemirsa bisa dilihat ya, ini jadinya seperti ini ya Mbak ya? Iya, Seperti yang betul. Anda bikin ya. Nah ini dia pemirsa yang sudah jadi. Nah ini masih agak sedikit-sedikit basah ya. Betul. Ini bikinnya kapan Mbak? Baru tadi pagi. Pagi ya, pantesan ini masih ada sedikit-sedikit basah. Ini yang sudah jadi barusan dibikin tadi pagi. Dilihat dari istilahnya nih apa ya, keramik mentahnya saja tuh Tanah sudah liat. tanah liat ya. Oh ya, tanah liatnya saja ini sudah bagus ya. Nah Mbak, bedanya keramik dengan tanah liat apa Mbak? Tanah liat itu bahan dasarnya yang ini tanah liat, keramik kalau udah jadi dibakar. Oh, seperti ini? Iya betul, seperti ini. Oh ini tanah liat ya pemirsa, setelah dibakar, dibakarnya berapa lama Mbak? Jadi bakarnya prosesnya itu 2 kali. Jadi ada bakar setengah matang sampai biskuit, terus diglasir sampai mengkilat, ada bahan pewarnanya juga, kemudian bakar lagi sampai suhu 1200. Oh, jadi melalui 2 tahapan pembakaran ya. Baik, nah untuk jenis tanah liatnya sendiri, itu apakah ada tanah liat yang khusus bisa digunakan untuk membuat kerajinan seperti ini? Apakah semua tanah liat jenis apapun juga bisa? Kalau ini tanah liat yang natural ya, jadi jenisnya namanya stoneware. Oh, stoneware. Mungkin kita kenal ada yang gerabah seperti kayak tepoci atau pendi kayak gitu, itu jenis tanahnya berbeda aja gitu. Jadi yang warna merah itu. Baik. Nah, ini apakah tanah liat yang tadi Anda sebutkan itu ya, kan namanya kita membuat kerajinan dari tanah liat seperti ini kan nanti bisa kita gunakan untuk makanan atau minuman seperti itu. Itu apakah aman juga dikonsumsi? Aman. Jadi untuk tanah liat, maksudnya untuk menaruh makanan dan minuman gitu. Betul. Jadi kan ada proses finishing namanya glazing itu. Jadi dikasih lapisan kaca ya. Lapisan kaca. Jadi yang mengkilat ini lapisan kaca. Seperti gitu. ini. Seperti itu. Ini yang sudah siap, yang sudah jadinya ya. Jadi nanti kalau ada lapisan kacanya jadi lebih aman untuk dipakai makan dan minum gitu. Ini buatan Anda juga? Betul. Oh, cantik sekali. Ini kok bentuknya abstrak ya? Abstrak. Dari bentuk dan juga lukisannya pun juga abstrak ya. Ini idenya dari mana Mbak? Jadi kalau itu aku lebih ke pewarnaannya tuh simple, tapi nanti munculnya pasti pembakaran gitu. Jadi efek pembakaran. Jadi dia warnanya meleleh gitu. Baik. Jadi istilahnya tuh untuk proses pembakaran itu merupakan langkah yang penting ya untuk menimbulkan motif-motif seperti ini. Karena ada kayak pewarna yang misalnya dia baru berefek setelah pembakaran baru keluar gitu warnanya. Oh gitu. Nah nih aku mau coba nih Mbak. Kalau misalkan nih aku tuh nggak bisa ngelukis ya. Ini yang bisa saya lukis yang mana yang ini ya? Boleh. Nah kalau misalkan saya nggak bisa ngelukis gitu ya, terus udah gitu saya mau benar-benar bikin supaya nanti akhir jadinya tuh seperti ini gitu.
itu apakah juga bisa terlihat cantik, terlihat bagus gitu meskipun kita tuh nggak bisa melukis gitu? Jadi ini kan pewarnanya saat ini aku bawa cuma beberapa warna ya. Ini cat apa Mbak namanya Mbak? Ini underglaze namanya. Underglaze. Jadi dia ngelukis di bawah glaze. Jadi nanti kalau pakai ini harus dilapisin namanya clear glaze, yang glaze transparan supaya lebih aman untuk makan dan minum itu. Tapi kalau untuk yang pewarna ini pakai glaze yang berbeda. Jadi nanti dia ada efeknya ketika pembakaran. Nah kalau yang ini lebih mudah untuk kalau suka melukis lebih mudah pakai yang ini. Jadi bisa bikin gambar-gambar yang sesuai yang diinginkan gitu. Kalau ini kan kalau glacier yang aku pakai suka berbeda gitu efeknya. Jadi nanti nggak sesuai sama apa yang dibikin gitu. Oh jadi jenis catnya itu juga berpengaruh terhadap hasil akhir dari keramik yang akan nanti kita bakar gitu ya Mbak ya. Jenisnya macam-macam sih, ada underglaze, ada glaze. Nah glaze-nya itu macam-macam lagi, ada yang meleleh, ada yang kristal gitu. Nanti efeknya macam-macam. Nah ini sambil saya berusaha untuk melukis, cita-citanya sih mau bikin bunga ya Mbak. Gak apa-apa. Iya harus tebel gitu. Oh emang harus tebel ya. Keluar warnanya. Oke, baik. Nah Mbak, selama Anda menjadi pengrajin keramik gitu ya, untuk pemasarannya bagaimana Mbak? Sampai saat ini aku masih online. Masih online. Jadi fokusnya di Instagram, bikin konten juga dan jualan online gitu di komersial gitu. Nah, paling jauh untuk keramik Anda sudah sampai kemana aja? Kebetulan yang ini si vas yang tadi ini dipegang, ya? Ini kemarin pameran di Paris. Tahun lalu ya, 2022 kemarin gitu. Itu paling jauh sih. Paling jauh, Anda juga ikut ke sana? Enggak, kirim barang. Karena waktu itu masih Covid ya, masih pandemi. Jadi masih kirim-kirim barang gitu. Oke, baik. Nah ini menarik sekali, cuman sayangnya ya jangan ditunjukin dong hasil karya saya, gimana ya? Orang belum jadi gitu kan ya. Oke, baik, ini sangat menarik sekali ya pemirsa ya. Kita bisa membuat kerajinan sendiri, kemudian bisa diperjualbelikan bahkan sampai ke mancanegara ya. Nah ini tidak ada warna hijau, jadi saya menggunakan warna biru. Nah ini pemirsa, baru jadi segini aja. Nah, ini bunga hasil karya saya. Nah, ini sangat menarik sekali dan juga bisa untuk mengisi waktu luang, ya kan? Dan pastinya juga melatih kita untuk lebih berkreasi dan juga kreatif. Oke, Mbak, terakhir dong Mbak, tips untuk pemirsa yang ada di rumah kalau misalkan ingin mencoba seperti Mbak untuk membuat kerajinan seperti ini dari tanah liat, mungkin boleh Mbak dikasih tips-tipsnya? Tipsnya, kalau pottery itu yang aku pelajarin ya banyak repetitifnya. Jadi karena? Tekniknya itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Jadi teknik dasar itu ada hand building sama yang pakai alat ini. Jadi tekniknya itu sama tapi berulang-ulang aja gitu. Jadi emang tipsnya biasanya lebih ke latihan dan lakukan aja latihan yang teknik yang disuka gitu supaya nggak cepet bosen. Oh, gitu. Begitu ya. Oke, baik, luar biasa sekali Mbak Nabila. Terima kasih sekali atas kehadiran Anda dan semoga semakin tambah maju ya juga usahanya dan pastinya dapat memberikan inspirasi kepada pemirsa yang ada di rumah kalau misalkan Anda ingin beralih profesi untuk menjadi pengrajin tanah liat seperti Anda. Oke, baik, terima kasih Mbak Nabila. Salam sehat dan sukses selalu ya.